Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimakumullah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk saling mencintai di antara kita. Maka gambarannya kita sebagai seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih, maka kita ini adalah kelompok yang minoritas dari sempalan-sempalan kaum muslimin dari Asy-Syiah, Ar-Rafidah, Al-Khawarij, As-Sufiyah, Jama'atut Tabligh, dan yang lain-lainnya dari kelompok As-Sururiyun seperti Roja dan sebagainya. Maka jika kita melihat kepada kacamata kelompok kaum muslimin yang menyempal dari jalan yang benar, maka kelompok ahlu sunnah yang kita ada padanya ini adalah kelompok yang paling sedikit. Dan ini sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya. Seperti hadis yang datang dari berbagai sahabat, seperti datang dari Abi Umamah dan Anas ibnu Malik serta Abdullah ibn Amr ibn al-As, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Bahwa sungguhnya kaumku, kaum muslimin, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 72 di api neraka. Kaum muslimin di api neraka kebanyakannya karena tidak mengikuti sunnah secara benar, tidak mengikuti ajaran Nabi secara benar, mengikuti kelompok-kelompok perpecahan-perpecahan yang ada, Islam Sufi, Islam Syiah, Islam Jamaah, Islam yang mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Maka dikatakan oleh Nabi semuanya di api neraka kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku dan pada sahabatku. Maknanya kaum muslimin yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah nabinya dan sunnah para sahabatnya dan tabi'in serta itba'at tabi'in. Dan datang di riwayat yang lain, meskipun lafaz ini datang dari Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi yang dhaif, namun datang dari Abi Umamah dan Anas ibn Malik dengan lafaz as-sawadul a'dham dan al-jamaah. Maka dari hadis ini kita kaum muslimin yang bermanhaj salafi, yang bermanhaj ahli sunnah ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa kita ini sangat minoritas.
Karena mereka kelompok-kelompok yang bernotabene kaum muslimin namun menyempal, maka mereka 72 golongan banyak dan satu yang selamat. Maka kesimpulannya, kita sebagai ahli sunnah sangat sedikit dari sempalan-sempalan kaum muslimin yang selamat dari api neraka. Maka gambarannya kita yang sedikit ini, yang mana secara keseluruhan awam dari ahli sunnah sedikit, terlebih lagi da'i ahlu sunnah, masyayikh ahlu sunnah as-salafiyah lebih sedikit daripada yang ada dari kelompok-kelompok da'i dan masyayikh ahlul bid'ah. Maka kita yang sedikit ini, barakallahu fikum, yang seharusnya kita yang sedikit ini, kita saling mencintai di antara kita. Kita saling mengokohkan di antara kita. Sehingga kita yang saling mengokohkan ini meskipun sedikit, tetapi kita akan menjadi kuat bagaikan gunung-gunung di archipelago kepulauan Indonesia, yang mana gunung-gunung itu jarang dalam suatu kepulauan, namun eksis mereka menegakkan pulau itu menjulang tinggi. Maka meskipun kita jarang, namun di antara kita para da'i ahli sunnah saling menguatkan di antara kita, saling menziarahi di antara kita, saling mewasiatkan di antara kita, saling mendoakan. Bahkan di malam-malam sepertiga terakhir untuk da'i ahli sunnah, maka akan mengokohkan kita meskipun kita sedikit dan kita jarang, namun bagaikan gunung-gunung yang menjulang yang kuat, menjadi da'i ilallah. Namun justru kebanyakan sebaliknya, di mana da'i ahlu sunnah yang sedikit, maka pengikutnya dari kelompok awam ahlu sunnah yang lebih sedikit, dan pondok-pondok ahlu sunnah as-salafiyah yang hanya sedikit di seantero dunia. Maka dalam keadaan kita yang minoritas ini, please, jangan dijadikan lebih sedikit lagi dengan di antara kita terjadi suudzon, dengan di antara kita terjadi tahdir mentahdir tanpa dalil, dan di antara guru ataupun asatidah dengan murid-muridnya tidak terjadi sinkronisasi, sehingga guru mencela murid dan murid pun akhirnya lari dari manhaj ahli sunnah kepada kelompok ahlul bid'ah. Dan begitu pun sesama murid di antara mereka saling mencela dan saling hasad. Dan begitu pun di antara asatidah saling hasad, antara pondok yang lain dengan pondok yang lain saling mentahdir, maka akan semakin luluh lantak dan cerai-berai dari persatuan di antara ahli sunnah, yang mana spesifik da'i ahli sunnah sangat sedikit dan para masyayikh ahli sunnah sangat sedikit, maka lebih dihancurkan dan dicerai-beraikan dengan perselisihan intern di antara kita. Maka pembahasan di dalam kesempatan khutbah Jum'ah ini, kita kembali kepada al-ukhuwah al-islamiyah yang diperintahkan oleh Allah secara umum kaum muslimin, dan khususnya di antara kita ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah, antara da'i dengan da'i, antara da'i dengan para santri, antara da'i dengan pengurus, maka kita saling mencintai. Maka perkara perintah untuk melaksanakan rasa cinta di antara kita itu adalah asas di dalam agama Islam. Maka di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan agar kita sesama kaum muslimin secara umum, dan khususnya sesama ahli sunnah as-salafiyah, kita saling mencintai. Kita harus saling bersaudara. Maka seperti di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat, disebutkan innamal mu'minuna ikhwah.
innamal mu'minuna ikhwatun. Maka lafaz innama di ilmi lughatil arabiyah yufidul hasr. Makna dari innama al-mu'minuna ikhwatun adalah tidaklah seorang mukmin itu kecuali harus saling bersaudara di antara mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa asal dari kita sesama salafin harus saling bersaudara. Allah yang mengucapkannya innamal mu'minuna ikhwatun. Maka jika kita mengetahui ada pondok pesantren dibuka di dekat kita, yang mana kita sebagai senior dan mereka junior, selama dia mengajak kepada dakwah sunnah, maka kita tidak boleh untuk membencinya. Maka kita tidak merasa diri kita tersaingi olehnya. Bahkan justru kita merasa senang karena dakwah kita menyebarkan Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, dibantu dengan ma'had yang ada di sekitar kita. Maka di antara dai-dai yang ada di ma'had-ma'had tersebut saling berhubungan, saling mengisi, saling memberi faidah, saling memberikan kesempatan untuk bersimbiosis mutualisme. Bukannya justru ada pondok pesantren yang baru yang notabene mengaku salafi, di antara kita justru kita kucilkan dan murid-murid kita dilarang untuk bergabung dengan mereka, dan kita sebutkan bahwa pondok ini menyempal dan sebagainya. Tidak. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, secara umum bahwa seluruh kaum muslimin bersaudara. Dan secara khusus sesama ahli sunnah tentu lebih bersaudara, karena satu manhaj, satu akidah, satu rules, undang-undang yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain yang diajarkan akhlaknya oleh Nabi, di dalam surat Al-Fatah Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka akhlak Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah dan para sahabatnya yang bersama dia, bagaimana sikapnya ke dalam dan bagaimana sikapnya keluar, maka mereka itu bagaikan tombak terhunus keluar kepada orang-orang kafir, mereka keras. Namun bagaikan busa-busa yang lunak kepada kaum muslimin ke arah dalam, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, tidak mencela di antara mereka, tidak terjadi perseteruan di antara mereka, tidak rebutan mad'u dan rebutan pondok pesantren dan sebagainya, tidak. Tetapi di antara mereka saling mencintai, ruhama'u bainahum. Dan ini diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, para tabi'in serta itba'ut tabi'in. Maka berapa banyak dari athar para a'immah, jika murid-muridnya menuntut ilmu di a'immah yang lain, maka akan dikatakan salam kepada Imam Fulan, salam jika kamu bertemu dengan Syekh Fulan. Maka seperti itu. Maka di sini di dalam ayat ini ruhama'u bainahum, maka telah ditafsirkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, makna dari ayat ruhama'u bainahum, berkata Qatadah, alqallahu fi qulubil muslimin al-mahabbah bainahum. Maka Allah menjadikan di hati-hati kaum muslimin saling mencintai di antara mereka secara umum, dan secara khusus lebih saling mencintai di antara mereka sesama dai-dai ahli sunnah, sesama santri-santri ahli sunnah, sesama khalayak umum, kelompok ahli sunnah wal jamaah, saling mencintai di antara mereka. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita sebagai kaum minoritas dari kaum muslimin, dibanding sempalan-sempalan kaum muslimin yang sesat, kita yang selamat, yang satu ini kata Nabi, maka marilah kita saling merangkul dan saling berjabat tangan,
Seperti di dalam hadis. Pendalilannya sekarang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-mu'minu innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd." Bahwa kaum muslimin itu dengan muslimin yang lain, kaum mukminin itu dengan mukminin yang lain seperti satu bangunan, yashuddu ba'duha ba'd. Kemudian syabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asba'ahu seperti ini. Kemudian Nabi memasukkan jari jemarinya seperti ini. Maka mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menguatkan. Maka di antara kita di sini prakteknya kita ingin seperti itu. Di antara pengurus ada yang sakit, maka kita menengoknya. Di antara pengurus ada yang kekurangan rizki, kita membantunya. Di antara pengurus ada yang mempunyai problems dari keluarganya, maka kita membantunya. Maka inilah yang diinginkan di dalam syariat. Maka di hadis Abi Musa al-Asy'ari yang terakhir ini, maka Nabi menyambungkan tangannya syabaka yadaihi seperti ini. Maka inilah keadaan yang diinginkan sesama kaum muslimin. Maka mereka itu saling menguatkan kedudukan di antara mereka. As'alullah al-karim rabbal arsyil adim an yaghfira dunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun rahim.